Oke guys, ketemu lagi bersama gue Kujing yang ganteng dan santuy ini. Gimana kabarnya? Udah pada ngopi belum? Oke, kali ini saya akan menceritakan film yang ada adegan-adegan anunya itu loh. Pokoknya banyak deh adegan-adegan yang menegangkan hati gitu. Oke, judul filmnya adalah High Society. Oke, langsung aja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan seorang Oh So. Kita sebut aja Oh. Oh sedang membicarakan proyek yang sedang ia jalankan. Setelah berbicara lama, Oh pun pergi untuk urusan lain. Di jalan ia bertemu salah satu karyawan yang bernama Min. Min tidak suka akan keberadaan Oh dan Oh pun tidak mempermasalahkannya. Singkat cerita, Oh sedang berada di sebuah kafe bersama kumpulan grupnya. Ia bersulam minuman untuk pembukaan proyek barunya yang bernama Allspace. Di sana Oh tidak sengaja bertemu seniman yang bernama Gio. Singkat-singkat aja semua pemeran yang ada di sini, guys. Oh sudah merasa terpesona saat pertama kali ia melihat Gio. Salah satu teman menawarkan apakah Oh mau diperkenalkan kepada Gio, tapi Oh menolaknya. Malam itu hujan sangat deras. Oh pun dengan santai menunggu hujan sambil merokok. Dan datanglah salah satu karyawan yang menanyakan soal karya seni yang dia beli. Tak lama kemudian di dalam kafe terdengar sebuah keributan. Dan ternyata salah satu teman lelaki Oh lah yang membuat keributan tersebut. Ia tidak suka dengan kedatangan Gio, dan Oh pun memisahkannya. Lalu Oh pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, seorang suami Oh yang bernama Jang sedang karaokean dan memakai masker muka. Oh menuangkan air ke gelas dan dia berkata, wanita tidak suka pria yang nyanyi karaokean. Lalu Oh pun mematikan TV-nya. Oh bercerita mungkin ia harus berhenti dari pekerjaannya. Jang menjawab, kenapa lagi? Oh menjawab dia tidak suka kelakuan bosnya yang menghamburkan uang dengan sesuka hati, terutama Min. Oh iri dengan salah satu temannya yang bernama Chun yang memiliki lukisan yang harganya mahal. Lalu Jang akan membelinya dan Oh pun berkata, apa kau punya uang? Jang besok akan masuk TV. Jang berperan membantu Lee. Lee bekerja di politik dan katanya Lee akan berhenti di dunia tersebut. Jang berniat untuk mendekati Profesor Lee supaya dialah yang menggantikannya nanti. Dan Oh berpikiran yang sama. Keesokan harinya Oh datang ke tempat Han. Di sana Oh melihat peternakan kuda. Kuda tersebut nampak kelihatan Datanglah Han yang membawa seekor kuda. Ia bertanya, apa kau tahu harga satu sperma kuda? Oh pun tidak menjawabnya dan Han sendirilah yang menjawabnya. Katanya setara dengan berlian 1 karat. Film ini ada hubungannya dengan sperma kuda tersebut, guys. Sampai di galerinya Han, Oh memandangi karya seni ciptaan Han, yaitu sebuah plastik putih yang tidak beraturan bentuknya dan bertulisan wanita Heidelberg. Oh so kagum kepada Han yang sibuk tapi masih bisa membuat karya seni. Han menjawab bukan waktu yang mengusiknya, tapi fisik yang agak melemah. Dan Han mengajak Oh suatu hari membuat seni bersama. Seni bercocok tanam gitu guys maksudnya. Dan Oh hanya tersenyum saja, mungkin Oh belum tahu seni yang dimaksud. Oh meminta pada Han untuk menjadikannya sebagai direktur. Dan Han menjawab apa keuntungan baginya. Oh menjawab yakni Oh bisa dipercaya, dia bisa menjadi rekan yang baik dan handal. Scene pun berpindah kepada kumpulan mahasiswa yang demo tentang penindasan kepada masyarakat kecil. Di sana terlihat Jang, istri Oh yang sedang merokok. Datanglah bapak-bapak yang meminjam korek kepadanya. Dan Jang pun meminjamkannya. Dia pun mau memberinya kopi. Lalu bapak-bapak tersebut berjalan dan berhenti. Ternyata korek itu ia gunakan untuk membakar dirinya sendiri. Para pendemo di sana sangat kaget dan Jang pun langsung berusaha memadamkan api tersebut dengan alma maternya. Dan kebetulan di sana juga ada banyak wartawan yang sedang menyiarkan siaran TV.
Dan tak sengaja Oh yang sedang berada di rumah sakit melihat siaran langsung. Malam pun tiba, Oh menjemput Jang. Terlihat Jang yang sedang kesakitan di tangannya dan Oh berkata jangan mengulanginya lagi karena Oh tidak mau dia terluka demi orang asing. Jang menganggap dia bukan orang asing karena dia kenal orang tersebut. Tak lama kemudian ada yang meneleponnya. Kemudian Jang akan diajak bergabung di partai politik tersebut. Keesokan harinya Jang mendatanginya. Jang disuruh masuk ke dalam kantor pemimpin. Di sana mereka ngobrol-ngobrol biasa dan pemimpin kantor mengajak Jang untuk mendirikan bank sipil. Pemimpin ingin Jang ikut dalam pemilu partainya. Jang meminta dia akan berusaha dulu. Jang segera memberitahu istrinya Oh sangat terkejut. Scene berpindah kepada Jio yang sedang membuat proyek seninya. Dan ternyata Oh diajak bekerja sama dengannya. Oh masuk ke ruangannya dan menyaksikannya. Setelah selesai Oh sarapan dengan Jio. Oh ingin Jio menjadi pemeran utama di kotanya. Jio pun menyetujuinya. Scene berpindah lagi kepada Jang yang sedang berada di rumah sakit yang sedang diliput langsung. Asistennya menyuruh Jang untuk menanyakan si korban. Reporter ingin tahu apa jawabannya. Jang berkata dia berterima kasih, katanya bank sipil harus sukses, lalu mereka berfoto bersama. Lalu Jang diangkat jadi calon partainya. Jang sedikit merubah penampilannya dan ditemani istrinya. Lalu Jang berjalan-jalan dan untuk menyapa rakyat-rakyatnya. Tibanya di kantor, Jang melihat asistennya yang sedang mencari entah apa itu. Jang melihat bodinya yang menggoda. Dan akhirnya Jang ketahuan. Jang sedang mencari Pak An. Asistennya sedikit kaget karena Jang masuk tanpa izin. Jang masuk hanya untuk memberi daftar pendukungnya besok. Sampai malam tiba, asistennya memberi Jang jepitan dasi. Katanya itu sogokan. Jang berpikir apa dia menyukainya. Mereka berdua saling bertatap-tatap. Istrinya curiga karena dia belum pernah melihat jepitan itu. Jang berkata itu hadiah dari partai. Istrinya berkata kelihatan murahan. Jang pun menyimpannya kembali. Istrinya lah yang memakaikannya dan langsung berangkat ke kantor bersama. Di sana Jang mengenalkan kepada seluruh orang di sana, ini istrinya. Lalu datang asistennya Jang. Istrinya Jang bertanya, siapa? Si wanita itu berkata dia asisten politiknya Jang. Terlihat kecemburuan istrinya Jang. Lalu istrinya meninggalkan Jang, dia mendatangi Jio rekan kerjanya. Jang dan Jio berkenalan. Scene berpindah ketika Jang berdiskusi soal investasi bersama ketuanya. Di sana Jang terus diikuti asistennya. Lalu mereka minum lagi. Scene berpindah lagi kepada Oh yang sedang menunggu keputusan Jio tentang kerjasamanya. Jio masih ragu bila harus bekerja sama dengannya. Jio akan ke Paris minggu depan dan mengajak Oh. Di sana Oh nampak bingung. Terlihat lagi Jang yang sedang banyak minum bersama rekan-rekannya. Dalam kondisi mabuk, Jang terus memandangi asistennya. Begitu pula asistennya. Jang tergoda melihat bodi asistennya. Terlihat lagi kondisi Jio dan Oh sedang anu-anu itu loh. Scene berpindah kepada Jang yang sama dengan kelakuan istrinya. Dengan penuh nafsu, Jang meraba seluruh bodi asistennya. Dan proses bercocok tanam tersebut berlangsung selama 3 menit. Gue skip ya. Jang sangat ngos-ngosan waktu itu. Pagi harinya, Jang berolahraga bersama istrinya. Ia gak kuat lari, dia cepet capek. Istrinya cuma curiga ia terlalu banyak minum semalam. Istrinya curiga paginya Jang susah dibangunkan karena Jang telah bergadang bersama asistennya semalam. Oh bertanya, apa semalam berjalan lancar? Jang menjawab sangat lancar, tidak ada yang menghalanginya. 1 minggu kemudian Oh bersama Jio lagi. Oh pergi ke Paris bersama Jio untuk membuat proyek seninya.
Di sana mereka melakukan aktivitas bersama seperti membeli bahan makanan dan lain-lainnya. Sampai malam pun tiba, Gio membuatkan makanan untuk Oh. Oh kelihatannya menyukai makanannya. Oh berkeliling melihat seni di rumah Gio dan Gio memvideo Oh. Oh nampak malu ketika di video. Sampai akhirnya Gio tak sengaja memeluk Oh dan akhirnya mereka pun bercocok tanam. Aneh aja film ini, langsung main gaskan aja gitu. Gak tahu berapa menit proses pencangkulan itu berlangsung, kayaknya lama. Dan gak tahu disengaja atau tidak disengaja, kameranya masih nyala. Kayaknya disengaja deh buat kenang-kenangan di waktu sendiri. Scene berpindah kepada salah satu karyawan di perusahaan Jang yang menyukai pada asisten Jang. Ia membawa bunga. Mungkin dia akan menembak gadis tersebut, tapi sayangnya dia sedang bersama Jang. Scene berpindah pada Oh yang ditangkap polisi karena dia telah menggelapkan uang perusahaannya. Dengan santuinya Oh pun ikut polisi itu. Sesampainya di kantor polisi, Oh diinterogasi. Oh santai aja, sampai akhirnya yang menginterogasi Oh menyampaikannya pada Jang atas kesalahan istrinya. Jang cuma menyuruhnya untuk lepaskan saja dan akhirnya Oh pun dibebaskan. Jang menunggu Oh di luar, mereka berdua pun pulang ke rumah. Di dalam mobil lagi-lagi mereka berdebat. Jang menyuruh Oh untuk keluar dari pekerjaannya karena Jang merasa gajinya udah sangat-sangat cukup. Tapi Oh keras kepala karena keinginannya untuk menjadi direktur di perusahaan tersebut. Satu hari kemudian Oh dan Gio melanjutkan proyek seninya. Di sana mereka sedang menonton hasil karya mereka. Lalu Nona Min akan masuk ke ruangan tersebut, tapi dia melihat Oh dan Gio yang sedang menonton karya mereka. Lalu Min menyelinap ke ruangan editing Gio. Dia mengutak-atik laptop Gio dan akhirnya Min menemukan sebuah video Oh dengan Gio yang sedang mencangkul. Lalu karyawan dari Pak Jang melaporkan pada Oh bahwa Pak Jang berselingkuh. Dia melaporkan itu karena dia cemburu pada asisten yang selalu bersama Jang. Oh tidak mempermasalahkannya karena dia juga melakukan perselingkuhan di belakang Jang. Lalu Oh keluar, dia bertemu dengan asisten Jang. Dia cuma menanyakan apa asistennya itu suka pada Jang. Di sana Oh cuma menyinir-nyinir asisten Jang itu. Oh pun pergi dan Jang mengikutinya. Mereka berdua berdebat lagi karena Oh tahu Jang telah berselingkuh. Jang dengan pede bahwa tuduhan Oh itu salah. Karena Oh punya bukti yang tepat, akhirnya Jang pun mengaku dan meminta maaf. Dengan kecewa Oh pun meninggalkan Jang. Scene berpindah kepada Han, sang seniman yang sedang berbicara dengan kliennya yang bernama Minami. Dan di sana ada asisten Pak Han yang menerjemahkan bahasa Minami. Lalu telepon berdering, ternyata Pak Han yang meneleponnya. Scene pun langsung berpindah di mana ada adegan pengeroyokan terhadap salah satu pekerja dari perusahaan yang dipegang Pak Jang. Han pun ikut-ikutan mengeroyok orang tersebut sampai babak belur. Namun dia memakai topeng untuk menyembunyikan identitasnya. Dia pun pulang. Scene berpindah kepada Oh yang sedang berjalan di tangga dan tiba-tiba Min mengirimkan video kepadanya. Tak lama kemudian Oh membuka videonya di laptop. Ternyata itu salah satu video pencangkulan Oh dengan Gio. Oh kaget ketika ada yang memanggilnya. Lalu scene berpindah lagi pada Pak Han, sang seniman yang sedang membuat seni baru bersama kliennya yang tadi. Dia sedang membuat seni baru yang seni yang menggunakan sperma kuda. Lalu asistennya masuk karena anak Han menelepon Han lewat asistennya. Jawab Han pun ngawur karena dia sedang bercocok tanam membuat karya seni baru. Han cuma berfokus pada kliennya. Han menyuruh kliennya berbalik tapi malah anaknya yang berbalik. Anaknya mengira ayahnya sedang berolahraga. Dan pembuatan seni pun selesai. Pindah lagi kepada Oh yang bertemu dengan Min. Oh cuma malu karena Min memiliki flashdisk yang berisi video. Oh sedikit takut Jang bisa melihatnya juga. Oh berdiam diri lalu ia pulang. Dia menemui Gio dan dia membicarakan Nona Min. Dia takut semua orang tahu dia bisa kehilangan pekerjaannya.
Dan Gio dengan gampangnya bisa pulang ke Paris. Gio menjawab kita pergi ke Paris bersama, tapi Oh tidak mau. Lalu Oh pulang. Di jalan Pak Jang yang sedang mabuk menelponnya. Jang cuma memberitahu Oh bahwa ia memiliki ikan tuna yang pastinya Oh suka. Lalu telepon pun dimatikan. Mungkin Oh bertemu dengan Jang di jalan dan membawanya pulang ke rumah. Sampai pada keesokan harinya, Oh berangkat kerja. Ia datang ke apartemen Han. Ia melihat karya seni baru. Karya itu diberi nama Minami. Oh pun melihat jembut di dalamnya. Lalu Han datang. Oh datang ke sana cuma menagih janji bahwa ia ingin jadi direktur. Lalu Oh sedikit menggoda Han. Han berniat membuat seni lagi dan memanggil para karyawannya untuk membawakan sperma kuda lagi. Ritual pun dimulai. Dengan happy-nya, Pak Han mendatanginya. Han mulai membuka bajunya dan memakaikan sperma kuda di kepalanya. Lalu Han mulai membuka baju Oh. Namun tak disangka ada yang datang dan memotong mereka berdua. Dan yang datang itu adalah istrinya Han. Istri Han dan Oh ternyata bersekongkol untuk menjebak Han. Han cuma tertawa dan setelah itu dia pergi. Dan Oh kelihatannya kaget dan shock. Lalu Oh dibawa oleh Nona Lee, yaitu istri dari Han. Sekarang Oh dinobatkan sebagai direktur selama 5 tahun karena telah menjalankan misinya dengan baik. Ternyata di sebelah ruangan tersebut ada Han juga. Han cuma menyinir Oh tentang video ikeh-ikeh itu. Dan orang-orang yang ada di sana menertawakan Oh. Lalu Jeon memberikan flashdisk itu kepada Oh. Kemudian Nona Lee memberikan kertas yang perlu ditandatangani. Oh mulai sedikit ragu, namun ia tetap mendatanginya. Nona Lee menyuruh Oh berhenti bekerja bersama dengan Gio. Dan Lee pun punya salinan video dia. Seakan-akan Lee mengancam Oh. Singkat cerita, Oh sudah berada di rumah. Jang yang baru pulang bekerja memanggil Oh yang sedang tidur. Jang meminta saran pada Oh apakah dia harus berhenti bekerja. Dia merasa pekerjaan itu sangat berat. Oh menganggap Jang sedang mabuk dan mulai membicarakannya esok saja. Keesokan harinya Oh mendatangi Gio yang sedang mengurutkan folder karyanya. Gio juga menyuruh Oh untuk mengurutkannya. Lalu Gio meninggalkan Oh. Oh mencoba memutar seninya. Singkat cerita, Oh sudah pulang dan ada di rumah. Lalu mereka minum bersama. Oh bercerita bahwa ia sekarang sudah jadi direktur dan Jang memberi selamat. Tak lama kemudian mereka pun bertengkar lagi karena Oh menyuruh Jang berhenti bekerja karena mereka berdua tidak saling mengerti. Jadi gitu. Lalu Oh mengambil berkas-berkas Jang dan merobek-robeknya. Jang berusaha mengutip potongan-potongan kertas itu. Lalu Oh pergi, dia mengambil flashdisk yang berisi videonya dan dilemparkan kepada Pak Jang. Lalu Jang melihat rekaman tersebut. Setelah ia melihatnya, langsung ditutup lagi. Setelah itu Jang mencari Oh di kamarnya. Namun kamarnya dikunci. Lalu Jang mendobraknya. Ia melihat Oh di kamar mandi yang tergeletak berdarah. Lalu Oh dibawa ke rumah sakit dan dokter menceritakan penyakit yang dideritanya selama ini. Hari pembukaan pameran pun dibuka. Para seniman datang berkumpul. Lalu mereka datang ke seni yang dibuat Oh dan Gio. Lalu orang-orang melihat rekaman Oh yang ditambahkan visual efek. Han dan para karyawannya merasa kaget. Lalu Oh datang. Di depan karyanya, dia bercerita tentang keinginannya. Orang-orang kaget dengan videonya. Oh bercerita bahwa dia diperas gara-gara videonya itu. Terlihat Jang yang melihat keberanian istrinya itu. Oh merasa bangga karena keberaniannya itu. Lalu Jang memberi tepuk tangan. Dan semua orang bertepuk tangan juga. Gio juga. Lalu Han ditangkap karena kejahatannya yang mengeroyok orang waktu itu terbongkar. Lalu Oh merasakan ketenangan dan kebebasan. Film pun tamat.
Oke, film ini gak masuk akal, tapi beginilah ceritanya. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe.